Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Liridha illahi ta'ala wa lidafil balaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula terusaken sing ayat wingi nggih 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqinṭari yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi 'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Minggu lalu kita lihat bagaimana kelakuannya orang Yahudi ya. Nah, diberi amanah jumlah besar justru ditunaikan. Tapi kalau diberi amanah dalam jumlah kecil, justru mereka mengabaikan amanah itu tadi, menyepelekan. Bahkan laisa dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Bahkan mereka mengatakan enggak apa-apa berbuat dosa kepada orang-orang yang ummi itu, yakni orang Islam itu dianggap sebagai orang ummi ya. orang kampung, enggak apa-apa salah didik kepada orang yang lemah itu. Yaitu kelakuan-kelakuan seperti itu adalah kelakuannya orang Yahudi. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabila ay innama hamalahum ala juhudil haqqi annahum yaquluna laisa 'alaina fi dinina kharajun fi akli amwalil ummiyina wa humul arab. Mereka mengatakan bahwa tidak ada masalah jika memakan harta orang-orang Arab itu. Fa innallaha qad ahallaha lana, karena sesungguhnya hartanya orang Arab itu sudah dihalalkan oleh Tuhan untuk kami. Mereka berpendapat begitu. Jadi hartanya orang Islam itu sudah halal, enggak apa-apa dimakan. Itu katanya Tuhan telah menghalalkan untuk mereka. Padahal apakah Tuhan berkata demikian? Tidak. Wa yaquluna Allahil kadhiba, mereka mengatakan berbohong atas nama Gusti Allah. Wa hum ya'lamun, dan mereka sadar. Mereka sadar, Pak. Jadi dengan sengaja bohong atas nama Gusti Allah. Niki Pak, hati-hati nggih. Hati-hati. Niki zaman ngeten iki. Delengkos serentak sak Indonesia. Iki banyak nanti bohong atas nama Allah. Iki kelakuane wong Yahudi.
ay wa qad ihtalaqu hadhil maqalah wa tafakkuru bi hadhil dolalah fa inna Allah harama alaihim aklal amwali illa bihaqqiha. Jadi padahal inilah kebodohan mereka dan kesesatan mereka. Mereka mengatakan bahwa wong aku ngene iki lho karo Tuhan diizini diolehi karo Tuhan, padahal Allah sama sekali tidak mengizinkan. Bahkan fa innallaha harrama alaihim aklul amwali illa bihaqqiha. Bahkan Allah telah mengharamkan atas mereka memakan harta apapun, sekecil apapun, kecuali kalau itu memang haknya. Kalau bukan haknya, ojo menyepelekan, Pak. Alah gari didik wae. Kita ndak tahu, Pak. Gara-gara sing didik kuwi masalah nggone-nggone akhirat. Masya Allah. Wa innahum qaumun, jadi buhita, karena mereka itu adalah orang-orang yang dungu. Mereka mengatakan orang yang dungu, padahal orang yang dalam petunjuk, orang Islam, orang dalam petunjuk. Mereka mengatakan bahwa orang Islam orang yang bodoh. Nauzubillahi min dzalik. Ya seperti itu. Makanya niki hati-hati kelakuan ngeten niki, Pak. Hati-hati. Napa wong sering goblok-goblokne wong. Wong gak sering goblok-goblokne wong akhirnya ya bali ning awake dhewe. Nggih. Mulane wong sering remehne wong. Akhirnya sing remeh malih awake dhewe. Mulane lak duwe apa niki lambe niki diatur jo angger apa jeplak. Hati-hati tenan niki jo angger jeplak, jo sampai ngremehno wong. Masya Allah. Niki enten riwayat hadis an Abdul Razzaq ambana Ma'mar an Abi Ishaq Al-Hamdani an Sa'ah bin Yazid anna rajulan sa'ala ibni Abbas wa qala inna nasiba fil ghazwi min awali ahli zimmati ad-dajajah wasyad. Qala ibnu Abbas wa taquluna madza? Qala naqulu laisa alaina bidzalika bi aisin. Qala hadza kama qala ahlul kitab laisa alaina fil ummiyina sabila. Innahum idza ataul jizyah lam tahillu lakum amwalahum illa bi tayyibi anfusihim. Wa kadza rawahu as-Sauri an Abi Ishaq bin nahwihi. Niki Pak ada cerita, Pak, dari Abdul Razzaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin Ibn dari Ibnu Ishaq Al-Hamdani dari Sa'ah bin Yazid. Jadi dari Sa'ah bin Yazid ini menceritakan sesungguhnya ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Abbas. Maka laki-laki tadi berkata, sesungguhnya kami telah memperoleh harta ghanimah ketika kami berperang dari hartanya orang kafir zimmi. Hartanya orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi itu sebenarnya orang kafir tapi tidak memerangi orang Islam. Mereka tunduk, bahkan orang kafir zimmi ini mereka membayar jizyah, membayar pajak kepada orang Islam. Saya mendapatkan harta mereka ini, ada seorang mengatakan dianggap sebagai ghanimah, ngambil aja punyanya orang kafir zimmi. Apa yang diambil? Ad-dajajah, apa ayam, wasat dan kambing. Dia ngambil ayam sama kambing.
Fataquluna madza, bagaimana wahai Ibnu Abbas yang dilakukan oleh yang kami lakukan seperti itu? Masya Allah. Maka Ibnu Abbas mengatakan naqulu laisa alaina bidzalika ba'sun. Masya Allah. Ini tadi orang tadi mengatakan bagaimana pendapat engkau wahai Ibnu Abbas? Karena perasaan saya katanya orang yang laporan tadi. Nah, perasaan saya enggak masalah kok mengambil harta mereka, mereka orang kafir. Langsung qala hadza, Ibnu Abbas langsung menjawab qala hadza kama qala ahlul kitab. Ngene iki lho, kelakuan ngene iki padha karo kelakuane wong ahli kitab. Kaya kelakuan sing nggo lakoni ngono kuwi kaya kelakuane wong Yahudi kowe. Apa? Laisa alaina fil ummiyina sabil. Enggak ada masalah berbuat dosa seperti itu. Pendapat seperti itu salah total. Innahum idza atau jizyah lam tahilul lakum amwalahum, karena sesungguhnya mereka orang kafir zimmi itu kalau mereka sudah membayar jizyah maka seluruh harta mereka kedudukannya sama dengan harta kamu, haram kamu mengambilnya sedikit pun. Nah ini gimana? Illa bi anfusim, kecuali kalau mereka menyerahkan kepadamu secara suka rela, kecuali kalau mereka memberi kepada kamu secara suka rela, boleh. Itu menurut Ibnu Abbas. Dan ngeten iki Pak, hati-hati nggih. Kadang-kadang iki wong kafir ya. Bondone tak jiku gak apa-apa. Kadang-kadang begitu Pak. Di Indonesia ini lalu sekarang rata-rata kafir ya nggak ada yang memerangi Pak, walaupun mereka tidak membayar jizyah. Ulama menyampaikan orang-orang kafir yang ada di sekitar kita ini termasuk dalam kategori kafir zimmi. Makanya jangan pisan-pisan ngambil harta mereka sekecil apapun. Kadang nyileh gitu wong kafir. Nyileh apa? Nyileh kompo upamane ngono. Gak dibalekne. Nek urung ditagih ruwitil urung dibalekno. Kadang nyileh apa meneh. Nyileh ulek-ulek upamane yang tangga kos-kosan. Ndalah dicilik ulek-uleke ilang pisan. Mulane hati-hati nggih, nyilih barang cilik iki biasane nyepelekno. Kula niki masyaallah niki sing sering kula duwe kunci nggih bengkel sak set. Lah Allah, lah saiki lho karek kurang piro, kunci L iki lho karek piro. Masya Allah aku ngono. Ini ku barang cilik. Soalnya sering kali ngene tok ae ngono, obeng. Nyun sewu Pak. Ojo pisan-pisan ngremehne nyilih uang. Masih yo barang niku kelihatan menurut jeneng barang sepele. Akibatnya lho Pak, nyusahne wong tenan Pak. Bareng ning omah lampune mati katene dandani, obenge ilang, sing gondo sampean. Wah gawat ngeten iki. Mulane hati-hati nggih, sekali lagi hati-hati, barang sing cilik-cilik ngeten iki lho kadang-kadang awake dhewe nyepelekne. Niki lho dosa gak krasa niki. Ngeten iki rumasane lho, mengki tengah akhirat enek tuntutane ngeten iki. Mulane nyun sewu nak nyilih napa-napa niku masih duduk duit, masih barang sepele cateten, nah perlu ditulis ning gedhek. Nyilih obeng ngono ngoten lho nggih. Ngoten. Masyaallah. Niki agama, Pak. Agama Quran dawuh ning ngeten iki. Nak kon nyepelekno nyilih barang cilik-cilik niku padha kelakuane wong Yahudi, dikira gak dosa duduk ae ngono. Oh. Kok titenono teng kene akhirat nggih. Masyaallah. Qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Muhammad bin Yahya hadatsana Abu Rabi Az-Zaid hadatsana Yaqub hadatsana Ja'far
Qala lama qala ahlul kitabi laisa alaina fil ummiyina sabila qala nabiyullah kadzdzaba a'da Allah ma min syai'in wa kana fil jahiliyati illa huwa tahta qadami hatain illal amanah fa innaha mu'addatun ilal birri wal fajir. Jadi ini diriwayatkan lagi hadis dari Ibnu Abi Hatim berkata, yang berkata ini dalam riwayat apa? Yang terkata Sa'id bin Jubair, ya. Dari Sa'id bin Jubair berkata, Masya Allah. Sa'id bin Jubair berkata, ini nyun sewu, Masya Allah, ini Sa'id bin Jubair ini akhirnya dieksekusi Pak, wafat beliau Pak. Sa'id bin Jubair wafatnya gara-gara ini korban politik yang membunuh Hajjaj bin Yusuf. Ini gue Pak awit biyen Pak, uang ini naik rebutan kekuasaan dijadikan ambisi untuk memenuhi hasrat kekuasaannya. Akhirnya wong sahabat pun dieksekusi. Naudzubillahi min dzalik. Padahal Hajjaj bin Yusuf ini tenggene riwayat apal Quran. Apal Quran. Masya Allah, ini Sa'id bin Jubair ini ya, Masya Allah, saat durunge di penggal kepala ini sholat ya, dieksekusi. Gini kita fadilah amal diceritani itu, gini kisah sahabat. Naudzubillah, itulah kejaman daripada politik. Naudzubillah min dzalik. Makanya ojo ribut urusan politik. Niku nak cari ini wong-wong ahli anu Pak, wong ahli zuhud nggih. Cok rebutan balung. Sapa sing seneng rebutan balung? Kere. Ya pun aku gak ngomong, gak lanjut, mandek. Rebutan balung itu kere pun ngoten mawon. Pun niki qala ahlul kitab ketika apa namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, laisa alaina fil ummiyina sabil, tidak ada dosa bagi kami kalau berbuat apa mengambil hak dari orang-orang ummi. Jadi tidak ada dosa bagi kami kalau melanggar hak terhadap orang-orang Arab. Orang Yahudi mengatakan demikian. Maka ketika membaca ayat ini Nabi Muhammad SAW menyaut ya, kadzdzaba a'da Allah ya, kadzdzaba a'da Allah, telah berbohong musuhnya Allah. Niki termasuk sunnah ya. Nah kita niku maca ayat niki apa laisa fil alaina fil ummiyina sabil, niki kita interupsi sebentar membaca kadzdzaba a'daullah, bohong musuhnya Allah itu, musuhnya Allah itu bohong. Jadi bukan perkara yang sepele, itu perkara besar. Maka pernyataan orang Yahudi ini adalah bohong. Maka dijawab Nabi kadzdzaba a'daullah. Kemudian Nabi bersabda, ma min syai'in kana fil jahiliyati illa huwa tahta qadamai. Tidak ada segala sesuatu apapun yang terjadi, yang berlaku, tidak ada sesuatu apapun yang berlaku di masa jahiliyah kecuali semuanya berada di bawah telapak kakiku, kata Nabi. Artinya apa Pak? Seluruh budaya-budaya jahiliyah itu sudah ditundukkan oleh Nabi, diganti dengan budaya Islam. Kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu hilangkan, kita ganti dengan kebiasaan Islam. Illa amanah, kecuali amanah.
Amanah itu fa innaha muaddatun ilal birri wal fajir. Kalau untuk menunaikan amanah wajib hukumnya ditunaikan baik kepada orang yang kelakuannya baik atau orang yang ahli maksiat. Nak jenengan janji karo wong ahli maksiat ya tudu ditepati. Ora kok kadang-kadang kita ya iku gak tahu sembahyang. Alah, tak bujuki ora apa-apa. Lah, ngeten iki, Pak. Mboten oleh. Wong niku masya iku gak sembahyang, masya iki wong kafir. Gaweane niku nyun sewu. Wis mau 10, nak 5 sik kurang. Tapi nek sampean janji arep ngwehi apa, ya wae ana. Adil amanatu mani tamana. Tunaikanlah amanah kepada orang yang harus Anda tunaikan. Nggih. Kita sering kali ngeten iki, Pak. Ati niku mah ngoten. Iku wong ahli maksiat wis babano. Masyaallah. Niki kula mboten anu nggih. Ngene fadilah amal diceritakno, Pak. Enten wong napa niku padahal wong alim, Pak, wong alim senengane nulis kitab. Suwijine dina piyambake niku nulis kitab, kenalikane nulis kitab niki arep garing nih tintane. Carane ya apa diwur-wuri debu. Debune dari mana? Omahe dikikis. Usruk terus diwur-wurne, usruk diwur-wurne. Lah niki omah nyewa, omah ngontrak. Bar mun ngoten, Pak. Bengine ngipi enek wong ireng kowedi dipeteng niku. Lah awakmu sapa awakmu? Akhirnya diomongi, kenapa kamu mengeringkan dengan dinding orang lain? Loh ini kan hanya sedikit. Ya kecil di matamu, tapi di mata Allah besar. Loh Pak niki, Pak. Mau ngikis ngeten tok lho, Pak. Diwur-wurno. Mulane ngeten iki pentingnya namanya amanah. Sampean kalau nyewa rumah itu haknya hanya menempati, bahkan nek rusak sampean ya ndani orang korupsi ngeten niku. Masyaallah. Ya niki pernah kula critani ning Jepang, Pak, nak nyewa niku wis kabeh niku tembok di foto. Cet. Ini sekarang kondisinya seperti ini. Engko terakhir nak bar nyewa sing duwe teko meneh. Fotone dituduhno, biyen iki gak ana pakune ning kene. Lah iki ana paku. Paku sitok niku lho diurus. Sing ngakon nancep ning paku ning kene sapa? Awake dhewe nae ning nggone kos-kosan ya napa nak maku. Suwen der. Masyaallah, niku wong kafir, Pak. Wong kafir niku lho, malah niku kula wis wingi sampene. Gara-gara wong kafir niku amanah. Gara-gara wong kafir niku rela berbagi pada orang lain. Gara-gara wong kafir niku senengane nulung wong liya, uripe dadi barokah. Awake dhewe sakniki pun roh to, uripe dhewe gak barokah ini gara-gara napa? Soale awake dhewe ini gak amanah. Terutama barang-barang yang cilik ini sering disepelekno. Paku sito ayo. Ngoten. Masyaallah. Lane hati-hati ngeten iki. Pun. Jadi ketika Nabi menyampaikan kalau amanah wajib ditunaikan sekalipun kepada orang ahli maksiat, sekalipun kepada orang kafir. Masya Allah. Hati-hati. Tsumma qala ta'ala bala man awfa biyahdihi wattaqa. Jadi bala
Man aufa, orang yang sebaliknya, barang siapa yang menunaikan janjinya dan takut kepada Allah. Apa menunaikan janji? Lakin min aufi bi ahdihi wattaqa minkum ya ahlal kitab alladzi hadakumullahu alaihi minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, kalau kamu menunaikan janji kamu, apa janjinya? Janjinya itu dulu di dalam kitab Taurat, orang Yahudi, orang Nasrani dalam kitab Injil, mereka telah berjanji untuk mentaati Allah. Jadi kalau wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, kalau kamu memenuhi janjimu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Muhammad diutus, dan sebagaimana engkau telah mengikrarkan janji. Jadi mereka orang Yahudi itu dulu telah mengikrar janji untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tengene surat Al-Baqarah kan diterangkan begitu. Khudzu ma atainakum biquwwah. Jadi gak gelem tetep ngeyel, gak gelem taat kepada Allah. Begitu gunung diangkat, katanya diblek nih lagi janji. Ya janji saya mau taat, saya mau taat. Niku kelakuane wong Yahudi ngoten. Gunungnya diangkat, ajeng diblek nih tenggene wong Yahudi, mereka berjanji untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ini diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei orang Yahudi, kalau kamu mau memenuhi janjimu untuk wattaqo, untuk mentaati Allah, meyakini, ya beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi andaikan orang Yahudi itu mau menempati janjinya bahwa ketika datang kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mau beriman, kemudian dia menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyepelekan walaupun perkara itu kecil sekalipun, kemudian mengikuti dan mentaati syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah wahyukan kepada kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kamu wahai orang Yahudi mau berbuat seperti ini, maka fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yuhibbul muttaqin, cinta kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Mulane niki kuncine ini bukan hanya untuk orang Yahudi, termasuk awake dhewe. Nggih. Syaratnya kita beriman kepada Allah. Dua, beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga, menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram, dan jangan sekali-kali menyepelekan perkara yang haram walaupun jumlahnya sedikit di mata manusia, tapi kita tidak tahu kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah, termasuk janji, termasuk amanah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah, karena itu adalah hukumnya wajib untuk menunaikan amanah tadi sekalipun kepada orang-orang kafir. Kemudian mentaati syariat yang telah Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Maka kalau kamu berbuat seperti itu, maka kamu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Penak pokoknya wong si cintai kali Gusti Allah niku. Gak ono beban. Pun bolak-balik kalau sampai nih saenak-enake niku dadi kekasih Gusti Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, maka hidupnya la khaufun alaihim, tidak ada takut.
menghadapi hari esok nggak takut, menghadapi hari lusa nggak takut, menghadapi kematian juga nggak takut, menghadapi apa saja tidak takut. Itulah orang-orang yang menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Ini la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Apa yang telah hilang ya mereka tidak bersedih. Yang hilang nggak ada yang bersedih. Orang yang jadi kekasihnya Allah, duitnya hilang mboten sedih. Niku nak wong yakin sempurna kali Gusti Allah, duit hilang nggak sedih, bojo hilang oh boleh meneh wae ngene gak enak iku Pak Nomali. Waduh iki nggih bojo hilang ya sedih le, mosok gak sedih. Masyaallah. sedih tapi sewajarnya. Kanjeng Nabi mawon nggih sedih kok Pak, nalikane Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sedo niku Kanjeng Nabi nggih sedih, tapi nggih sekedarnya. Sudah, cintailah kekasihmu sak maumu. Wingi Pak Hudori menyampaikan begitu. Jadi ahbib ma syi'ta fa innakum mutafarriqun. Cintailah kekasihmu sesukamu, ketahuilah sesungguhnya enggak akan lama lagi pasti kamu akan berpisah dengannya. Mane Pak, sampean cinta karo bojo sampean terserah sakarep sampean, tapi ilingin suatu ketika pasti akan pisah. Engkau di sana, aku di sini, di sana di akhirat maling. Aku di sini. Jauh, nah Pak Gun langsung diterus nih, jauh di mata dekat di hati. Jadi ini, Masya Allah, Masya Allah. Dari kekasih Allah Pak, apa yang hilang dia nggak bersedih Pak. Apa yang sudah hilang. Karena apa? Kalau orang beriman dekat kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu datang dari Allah, kembali kepada Allah. Niki atine tenang pun. Enek heboh macam-macam, tenang. Nah, itulah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kekasih Allah. Tidak hanya itu, bahkan mun bolak-balik kalau sampai ini nak jadi kekasih Allah itu, Masya Allah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nak jadi kekasih Allah niku penak, kajenenge mati disambangi karo malaikat. Loh kabeh wong mati diparani malaikat ya bener. Tapi ini bukan Israel yang datang. Ini sebelum Israel datang itu malaikat yang lain nih datang silih berganti Pak, nyambangi. Napa kok disambangi malaikat Pak? Soalnya malaikat itu menjadi kawan-kawan kita. Ya napa kok jadi kawan kita malaikat? Nggih. Ngeten iki lho, enten pengajian ngeten iki, malaikat melok lungguh. Bahkan wa khafat humul malaika. Tenggene setengah hadis diterangane malaikat melok lungguh sop-sop sampai langit. Nak malaikat lungguhe mboten horizontal, nak malaikat lungguhe vertikal dari ngisor munggah ngoten. Sampai tekan langit. Niku ngoten, Pak. Nak kulino kumpul kalih malaikat ngeten iki, makane nak katene mati ya disambangi malaikat. Soale seneng kumpul kalih malaikat. Mulane ngeten iki ngaji ngeten iki teng griya Pak didamel mendinten. Lho, aku ora iso ceramah. Ora perlu ceramah, jenengan maca Quran liyane ngrungokne sitoke ganti maca kaya wong tadarus niku nggih pun sae. Niku nggih ngundang malaikat. Bengi tahajud giliran sak omah jam 12 tekan jam 1 pake, jam 1 tekan jam 2
ibuke jam 3 tekan jam 3 anak pertama, jam 3 sampai jam 4 anak kedua, jam 4 sampai jam 5 oh ya subuh. Jamaah bareng sae, jamaah bareng tahajud mulai jam 1 tekan jam 1 iya sing apik ngono asline, tapi ora enek sing lakoni antep iku. Ngoten niku ngundang malaikat. Jadi amalan-amalan agama niku senantiasa mendatangkan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wingi Pak wong sedekah. Gitu. Bendino enten malaikat wae pengumuman. Kan niki Allahumma ati munfiqan khalfa, ya Allah berikanlah pengganti kepada orang yang senantiasa infak. Wa Allahumma ati mumsikan talfa, ya Allah berilah kehancuran hartanya orang-orang yang senantiasa gegem. Lha wingi ngoten. Malaikat nak sedekah, malaikate teko. Kita niku urip 24 jam itu saya kumpul sama malaikat. Nanti kalau mau mati kita akan disambangi para malaikat. Zikir nggih ngoten. Mendatangkan malaikatnya Allah. Makanya ning omah aja ngundang setan. Ning omah ngundang setan, masyaallah. Napa Pak ngundang setan nggih monggo jenengan nggih roh dhewe niku. Makanya di rumah jangan sekali-kali ngundang setan. Setan itu apa? Semua perbuatan mungkar itu mengundang setan. Karena setan itu dia ya'muruna bil mungkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Setan senantiasa mengajak kepada yang mungkar dan meninggalkan perkara yang ma'ruf. Makanya kalau kita berbuat dosa walaupun sendiri di rumah kita gak ono wong liya, maka kamu sesungguhnya telah mengundang datangnya setan. Bahkan paling Kanjeng Nabi ndawuhne Pak, paling sederhana, kon nak mangan gak maca bismillah, setan melok mangan. Mulane nak setan melok mangan, setane gendut-gendut. Akhirnya napa ning omah males ngibadah. Soale koncone setan. Warga niku sing gawat meleh nak kumpul bojo, Pak. Wah, kumpul bojo gak ada bismillah sing ngewangi nyorong. Setan dadi anake lah, mulane hati-hati niki, hati-hati. Mulane lho paling titik pokoke niku nggih, jenengan iki sak obah musik niku mbok maca bismillah, ajeng ngadeg bismillah, ajeng mangan bismillah, ajeng ngombe bismillah, mlebu omah bismillah niku jawabane sing paling jawabane dongane sing paling gampang. Nak mboten apal niku sedaya kebaikan apapun dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nak mbun rampung jenengan ngucapne alhamdulillah, muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku ngoten. Nggih ngeten iki aja melek. Cobanya buka sing mboten genah tenggene kotak hitam niki. Nah niki kotak setan niki. Kotak hitam niku kotak setan niku. Masyaallah, hati-hati ojo sering-sering dibuka. Sing dibuka sing malaikat. Ning kene malaikat karo setan kumpul Pak niki. Iki di akhir zaman niku aneh. Malaikat kalau setan dilompokne dadi situ niki. Masyaallah. Sak setan iso dadi setan, sak setan iso dadi malaikat. Hati-hati mulane kotak hitam niki nggih dimanfaatkan yang sebaik-baik mungkin. Jangan dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang mendustakan Allah, yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Kalau punya HP gunakanlah untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Mulane nak duwe HP hati-hati.
Jadikanlah kita dengan HP semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sing diceluk ning kene aja nyeluk setan, tapi celuken malaikat. Sing diceluk Quran. Makanya sing diceluk Quran mawon, aja nyeluk liya-liyane itu mriki. Ngoten, Pak. Nggih, masyaallah. Nggih. Niki kalau kita seperti itu nanti setan akan jauh dari tempat kita, malaikat akan bersama-sama kita. Ajeng mati silih berganti malaikatnya Allah. Adik ngomong Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, menghibur, Pak. Kacene sedo dijabut nyawane, dihibur dhisik karo malaikat, gak usah bersedih, gak usah takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut karena sesungguhnya surga telah disediakan untuk kamu. Janganlah bersedih, keluarga yang sebentar lagi akan kamu tinggalkan sudah ada yang ngeramut nanti. Kamu akan diganti yang mau ngeramut yang lebih baik. Ngoten, Pak. Mulane wong iman ngoten, ajeng mati mboten susah. Bahkan tidak hanya itu, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku Allah yang akan menjadi pelindung kamu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Di dunia orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah akan dilindungi oleh Allah. Enggak usah khawatir. Loh, Pak. Berarti enggak perlu dijogo, Pak. Ini kan lagi usum ya. Lagi usum imam dibaca imam ini dijaga Allah, berarti gak usah dijogo. Wah, nggih mboten nggih. Nak jogo niku termasuk ayatnya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ya hai orang-orang beriman, sabarlah dan semakin tambahlah sabar dan berjaga-jagalah kalian untuk menghadapi musuh. Makanya niku tetep mulane nek Kanjeng Nabi enten salatul khauf, salat dalam keadaan takut, salat khauf mawon, Pak. Niku sing ngarep niku sujud, rukuk sujud, sing mburi jaga. Mulane dalam posisi salat waspada boleh. Nah, niku nek enten musuh Allah ajeng nyerang, ya jenengan ngoten, Pak. Kita semua wajib untuk melawan mereka. Tapi, Pak, dalam hal keyakinan, dalam hati kita harus yakin bahwa kita dilindungi oleh Allah. Lah kok wis dibuat seperti itu tiba-tiba kok tetap terbunuh? Syahid insyaallah bukan terbunuh, tetapi sesungguhnya dia disuruh istirahat sama Allah, disuruh masuk ke dalam surga. Ketoke wah iku sadis, kurang ajar, bajingan tengik. Nah wis kenek, Pak. Berarti tandanya memang Gusti Allah mau memuliakan beliau, mau dimasukkan ke dalam surga. Termasuk Sayyidina Umar, Pak. Ditusuk perutnya, brodol ususe. Niku Sayyidina Umar. Lha napa? Soalnya Sayyidina Umar niku ndonga, Pak, pengen mati syahid. Mulane ya niku memang takdir Gusti Allah untuk mengantarkan Sayyidina Umar itu mati syahid. Mulane enten imam sing dibaca kepalanya meninggal, ketoke donga supaya mati syahid ngoten. Insyaallah mati syahid ngoten. Tapi Pak, kalau kita semua juga harus sigap dan siap. Tapi kalau sudah sigap siap kok terjadi sesuatu, kita ikhlas saja, itu tandanya dia mau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam surat Yasin. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Niku persis, Pak, nggih surat Yasin niki enten jenenge Habib Najjar niku sing meninggal niku. Isu ngoten, Pak. Masya Allah. Tergopoh-gopoh. Wa jaa min aqsal madinati rajuli yas'a
telah datang dari sudut kampung dengan datang tergopoh-gopoh. Qala ya qaumit tabi'ul mursalin, wahai kaumku jangan dibunuh, ini utusannya Nabi Isa, ikutilah apa seruan Nabi Isa yang disampaikan oleh santri-santrinya itu, oleh utusannya Nabi Isa, kamu ikuti. Begitu menasihati kaumnya seperti itu, justru dia yang dibunuh langsung. Oh kurang ajar kon niku, belani yo, bolone yo, CS yo, langsung Pak dibunuh. Ternyata Allah sampaikan bukan dibunuh Pak, qila dukhulil jannah, dikatakan kepada dia, sudah kalau begitu kamu istirahat saja, kamu masuk saja ke dalam surga. Pagi lagi syahadat, siang sudah sampai di surga. Niku mulane wong iman Pak dibela oleh Allah di dunia dan di akhirat. Itu cara Allah membelanya itu macam-macam. Ada yang diberi kemenangan terhadap orang kafir, tetapi ada yang dibelanya, diprioritaskan oleh Allah, dibela di akhirat, mau dimasukkan ke dalam surga, tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane niku Pak Kanjeng Nabi niku mesakaken dateng Wahsy sing mateni pamane piyambak tenggene perang Uhud. Nabi kasihan kepada pamannya, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya. Wah sadis Pak pembunuhannya. Dan itu Pak pembunuhan sadis sih ket biyen Pak, mutilasi ngoten niku. Naudzubillah niku memang sing nerening iblis laknatullah alaih Pak. Kaya sing nerening sing mateni Sayyidina Hamzah biyen ya iku ya padha karo sing kasus mutilasi niku. Sadis ket biyen ngoten niku. Masyaallah. Lah ngoten niku Bapak Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih mesakne kepada pamane, tapi luwih mesakne melih dateng Wahsy sing mateni niku. Nak pamane pun beres mlebu swarga, tapi sing mateni niku berada di ujung api neraka. Akhirnya didakwai diajak masuk Islam, akhirnya mambah masuk Islam niku Pak. Ajib Pak, orang yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya di surga. Itu orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di surga, bukan di neraka. Kenapa? Habis bunuh terus dia tobatnya diterima, masuk Islam, nah, akhirnya masuk surga. Lah ngoten niku Pak. Itulah kalau ada orang seperti itu, ya kita berupaya Pak. Orang-orang yang menyakiti orang Islam, kita ajak mereka untuk bertaubat. Nak nglawan ya tandang ngono. Nah iya ngoten Pak. Aja wedi. Nah iya. Tangan kosong apa tangan anu? Nah iya ngoten diladeni mawon pun. Itulah cara Allah membela. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un ila akhiril ayat. Nggih ngoten mawon. Mulane sing paling gampang monggo kita sareng-sareng jadikanlah diri kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jaga ketakwaan ini jangan sampai hilang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam agama Islam. Pun ngoten mawon. Enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Kita tutup nggih. Dengan Pak Gun. Napa Pak Gun? Nggih. 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 Menggeh-menggeh. Nggih. Jadi nomor siji wong Yahudi wingi jane kan pun dijelasaken, wong Yahudi niku dulu yang taat pun ada. Dulu.
saiki gak ono bejuk kabeh. Kok begitu? Iya. Ya memang Allah sampaikan seperti itu. Kalau toh masih ada orang Yahudi yang taat, tetap tidak diterima oleh Allah karena sekarang sudah dimansuh oleh Allah dengan kedatangan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi yang sampai sekarang taat masih ada, tetapi tetap mereka sudah menyimpang. Karena apa? Yang nyimpang tauhidnya. Jadi waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Allah sampaikan orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair anak Tuhan. Waqalatin nasara Isa ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Gara-gara nikulah, walaupun dia berbuat baik memenuhi langit dan bumi, seluruh kebaikannya ditolak oleh Allah. Ini orang Yahudi. Nah, jenengan pergi ke Amerika, orang Yahudi yang taat masih banyak, Pak. Taat dalam arti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa itu masih dijalankan, masih ada. Termasuk niki, Pak, nak poso sitok tok, Pak. Buka sahur niku sitok tok. Awake dhewe kan buka gitu isu saurunge subuh sahur mengke deng maghrib buka. Nek wong Yahudi mboten, Pak. Ya sahur buka ya pisan niku 24 jam mangane pisan. Enten sian. Wingi pun kula critane wong Yahudi niku napa niku enten sing dihalalne awake dhewe tapi masih haram bagi mereka. Mulane kalau teng mriko tenggene Amerika itu enten halal versi Yahudi. Halal versi ya Yahudi. Banyak item-item yang tidak boleh dimakan. Wingi pun kula ceritakan ngoten. Nah ini ngoten orang Yahudi. Terus yang kedua tadi terkait prioritas, Pak, prioritas. Sing di nah niku nggih nah niku ndamel nomor 1 nggih, ndamel kaidah ilmu fikih. Niku nak awake dhewe makom fatwa. Kaidah ilmu fikih niku makom fatwa. Napa? Mendahulukan menghindari kerusakan lebih didahulukan dari mencari kebaikan. Jangan wayu menggeh-menggeh akhirnya tekan kene semaput niku gawa ambulan. Lah niku menghindari kerusakan niku didahulukan, Pak. Mulane aja sampai jenengan wis santai mawon. Budal telat mboten napa-napa jenengan pun niat niku menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mencari kebaikan. Ngoten lho. Mulane niku dilakukan. Lah niki nak makome fatwa, tapi nak makome takwa siji niku sampean mlayu gak apa-apa. Aku mati demi mendekatkan diri kepada Allah. Iki nak makom wis dukur. Sing paling aman, Pak, ya aja gopo. Sak jam sak durunge adzan ndang mara mlaku alon-alon 2 meter engko lungguh. 2 meter lungguh. Sing paling apik niku daerah aman niku loro-lorone. Wah niki masyaallah makome tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngoten lho nggih. Nggih, ngoten mawon. Karek milih mawon jenengan milih sing ndi ngono. Ya tenan kita tutup majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.